Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah fondasi dan tujuan dari Bapak Ibu diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan sangat luar biasa. Dan boleh kita rasakan saat ini. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tetapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat Bapak Ibu di mana berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas segala pujian umatnya. Dan Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan yang saya akan bagikan pada malam hari ini buat Bapak Ibu saudara semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini membuat iman kita semakin hari menjadi semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita pun semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-34. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-33 yang telah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp @discipleship@zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan, kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-35. Dan malam hari ini saya beri tema
yang maha tinggi. Bapak Ibu siap untuk diberkati pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu? Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau mereview sedikit bagian-bagian firman Tuhan yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Berturut-turut dengan singkat. Supaya kita dapat mengingatnya kembali. Bapak Ibu, saat ini kita semua tentunya tahu bahwa COVID-19 sedang meningkat. Dan banyak orang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran. Rumah sakit dalam kondisi full capacity. Banyak orang yang sedang mengalami penurunan saturasi oksigen. Dan banyak juga orang yang terpaksa menjalankan isoman atau isolasi mandiri. Dan dalam kurun waktu 3 minggu, saya mengalami satu kehilangan 2 orang dalam keluarga saya. Ayah mertua saya dan adik ipar saya yang tepat hari ini dimakamkan. Dan ini tentunya tidak mudah untuk setiap kita dalam menghadapinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, masih adakah mukjizat yang Tuhan kerjakan hari ini? Sebab sepertinya penyakit COVID ini begitu merajalela dan begitu kuat. Sepertinya sulit untuk ditaklukkan. Jawabannya masih ada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, menyikapi apa yang sedang terjadi saat ini, kita yang disebut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, haruslah menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Bagi orang yang sedang mengalami kesakitan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran, karena adanya COVID-19 gelombang kedua ini. Terlebih lagi ketika permasalahan itu datang menimpa orang-orang benar, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Dan kita haruslah menjadi jawaban buat mereka yang menghadapi hal-hal seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, yang notabene cinta akan Tuhan, yang melayani Tuhan, kok tetap terkena COVID juga? Kenapa Tuhan tidak memulihkan dia, tidak memelihara dia? Kenapa pada waktu dia tertular, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Nah Bapak Ibu, saya percaya peristiwa-peristiwa itu atau kejadian-kejadian semacam itu adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi pergumulan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, Tuhan taruh firman ini di dalam hati saya. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu, saudara semuanya pada malam hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa di dalam tempat persembunyian Tuhan atau in the secret place of God, ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dan saya mau katakan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berlindung di balik uang, di balik harta, uang atau harta Bapak Ibu ada batasnya. Kalau Bapak Ibu berlindung di balik koneksi atau orang-orang yang membacking Bapak Ibu, koneksi atau orang-orang yang membacking Bapak Ibu juga ada batasnya.
Kalau Bapak Ibu berlindung di balik pengetahuan dan pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu juga ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, perlindungan yang aman atau satu-satunya tempat yang paling aman dalam hidup kita adalah berada dalam perlindungan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur. Kitab yang paling banyak dikutip oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Terlebih lagi dalam masa-masa adanya COVID ini. Dan Mazmur ini sering disebut juga Mazmur emergency, Mazmur 911, atau Psalm for emergency, Psalm 911. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membacanya hanya ayat 1 dan 2 saja. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Dan Bapak Ibu bisa baca nanti ayat-ayat selanjutnya dari ayat yang ketiga sampai ke-16 di rumah. Karena ini sangat bagus Bapak Ibu. Ada banyak janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 16 ini. Ayat-ayat ini sangat populer sekali dan sangat powerful Bapak Ibu. Tapi powerful buat Bapak Ibu, saudara dan saya yang mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua meyakini firman Tuhan ini bukan? Dan saya juga percaya firman Tuhan ini tidak mungkin gagal. Dan semua kita pasti berkata amin. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita semua percaya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, ini adalah keyakinan yang penting di dalam hidup kita. Karena di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, kita butuh sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat bersandar. Dan ini penting sekali. Dan kita perlu bersandar hanya kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, Mazmur 91, Mazmur 911, Mazmur emergency, ini adalah Mazmur yang dipercaya oleh banyak orang. Dan mengapa Mazmur ini menjadi begitu indah dan begitu luar biasa? Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah membacanya, Mazmur 91 ayat 3 sampai ke-16 ini. Dan kita melihat beragam kata di dalam Mazmur ini. Seperti lindungan, naungan, perlindungan, pertahanan, perisai dan pagar tembok, perteduhan, keselamatan, ada kata melepaskan, menudungi, dan yang khususnya ada penyakit sambar dan menular tidak akan menakutkan orang-orang beriman. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di kananmu, kita hanya akan menonton. Bapak Ibu, ini semua adalah proteksi total yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah mengerti akan janji firman ini. Dan mereka berkata, ada malaikat yang akan menopang langkahku. Mereka berkata, Tuhan akan memproteksi aku. Walau 1.000 orang
rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku. Tetapi itu tidak akan menimpaku dan hanya menonton saja. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang sungguh menikmati janji firman Tuhan ini. Janji firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini. Kalau itu hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa menikmati akan janji Tuhan ini, menurut saya, kalau sebagian besar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, belum bisa menikmati janji Tuhan, maka pasti ada yang keliru di dalam hidup kita, di dalam menanggapi Mazmur 91 ini. Oleh karena itu saya mau membagikan dua hal yang mendasar. Sehingga ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16 ini, yang adalah janji-janji Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu boleh menjadi milik kita, menjadi bagian kita, bahkan tanpa perlu kita minta. Bapak Ibu, saya berani berkata, kalau ayat pertama dari Mazmur ini, Mazmur 9:11 ini, kita pelihara dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka otomatis semua janji-janji Tuhan ini tanpa kita minta akan datang dan diberikan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah Bapak Ibu, apa yang salah dari kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang menjadi kesalahannya adalah kita seringkali melihat akan janji-janji Tuhan tanpa kita pedulikan bagaimana kita mendapatkan janji itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sekarang ayat yang pertama. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, khususnya pada kalimat yang pertama. Dan ini harus kita lakukan. Lalu kalimat yang kedua pada ayat yang sama. Dan ini juga harus kita lakukan. Maka semua janji-janji otomatis menjadi milik kita. Dengan kata lain, sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nggak perlu mengklaim janji-janji firman Tuhan ini. Cukup hanya dengan melakukan dan menjalankan kewajiban kita, dengan menjalankan perintahnya, maka otomatis semua akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah mari Bapak Ibu kita akan membacanya sekali lagi. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu, kalau kita baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, maka ayat ini menggambarkan orang yang duduk dan bermalam itu menggambarkan adanya satu konsistensi. Ada ketetapan hati. Ada kesungguhan. Orang ini sadar hanya dalam lindungan Tuhan saja maka dia akan terpelihara. Bapak Ibu, janji Allah dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 16 pertama-tama dibuka dengan kalimat orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari New King James Version, ini bagus sekali. Dan di sini dikatakan, He who dwells in the secret place of the Most High. Dikatakan, ia yang tinggal di tempat rahasia daripada yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High. Maka janji ini ayat 3, ayat 4, ayat 5, 6, dan seterusnya, sampai ke ayat 16. Berlaku hanya untuk siapa? Hanya untuk
yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu, janji ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen, untuk semua orang percaya, untuk semua anak-anak Tuhan, untuk semua murid Yesus. Tetapi khusus untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang percaya, untuk anak-anak Tuhan, untuk murid Yesus yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Alkitab mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau dalam bahasa Inggris, he who dwells in the secret place of the Most High, ia tinggal di tempat yang tersembunyi, di tempat rahasianya dari yang maha tinggi. Artinya apa? Yang tinggal itu atau who he dwells artinya adalah orang yang selalu memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang selalu intim dengan Tuhan. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Kemudian dikatakan in the secret place. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah di mana tempat rahasia Tuhan itu? Bapak Ibu, sebenarnya ini sesuatu yang simple. Dan saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu, di mana sebetulnya secret place? Tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi itu. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dan kelima. Mazmur 27 ayat 4 dan 5 mengatakan, ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Ayat kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, dan ini adalah mazmurnya Daud, Bapak Ibu. Di sini Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Ayat ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati bait-Nya. Ini berbicara tentang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang akan kita terima. Di ayat yang kelima dikatakan, Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan, kita ini disembunyikan Tuhan dalam persembunyian di kemah-Nya pada waktu bahaya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, dan ini adalah Mazmur Daud, Bapak Ibu. Di sini Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan.
dan menikmati baitnya. Ayat ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baitnya. Ini berbicara tentang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Di ayat yang kelima dikatakan, Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan, kita disembunyikan Tuhan dalam persembunyiannya, di kemahnya, pada waktu bahaya. Nah Bapak Ibu, bukankah saat ini kita sedang ada dalam sebuah bahaya besar? Kita sedang mengalami masalah. Kita sedang mengalami pergumulan dengan adanya COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu bisa rasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini sedang meningkat. Dan banyak orang-orang sedang mengalami ketakutan. Rumah sakit dalam kondisi full capacity. Dan ini tentunya tidak mudah untuk setiap kita dalam menghadapinya. Goncangan-goncangan pun sedang terjadi. Kita semua sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Dan kalau kita lihat goncangan-goncangan itu, frekuensinya dan kuantitasnya, bukan saja kuantitasnya, tapi kualitasnya juga mengerikan Bapak Ibu. Banyak orang mengalami kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegentaran, dan seterusnya. Tetapi Tuhan berjanji, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita disembunyikan dalam persembunyiannya, di dalam kemahnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, menurut New King James Version dikatakan, in the secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan, ada tempat rahasia. Ada secret place. Ya, Pak Hens, mungkin bisa ditampilkan gambar tabernakelnya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, tabernakel ini berbicara mengenai tempat di mana Allah hadir. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, dan Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan yang besar ini. Di tengah-tengah kemah-kemah bangsa Israel. Untuk Tuhan berbicara. Dan untuk bangsa Israel mempersembahkan korban penebusan dan korban bakaran kepada Tuhan. Di tempat rahasia ini berbicara tentang ruang maha kudusnya Tuhan. Dan disitulah kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, disembunyikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu tempat yang paling aman di dalam hidup kita di muka bumi ini adalah di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman di bumi ini selain masuk dalam hadiratnya yang kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana kita tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh beraktivitas. Kalaupun boleh beraktivitas, kita harus mengikuti protokol kesehatan atau prokes dengan menjaga jarak.
Jadi gak ada tempat yang aman Bapak Ibu. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita adalah dalam persembunyiannya Tuhan. Dikatakan in the secret place, maka kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Dikatakan di ayat kelima, Mazmur 27 ayat kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Dan kita dibawa, diangkat ke atas gunung batu. Bapak Ibu, itulah perlindungan dari Tuhan buat kita yang mencari hadirat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, tempat teraman dalam hidup kita bukan di harta, bukan di uang, bukan di jabatan kita, bukan di pengalaman dan pengetahuan kita. Tetapi tempat teraman dalam hidup ini, tempat yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya rindukan, adalah berada dalam hadirat Tuhan. Berada dalam presence of God. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang memberi perlindungan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya rindukan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kapan saja, dan di mana saja. Yaitu selalu berada di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, orang yang punya kerinduan, rasa haus, dan lapar akan hadirat Tuhan, akan kehadirannya, akan hadirnya Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dan Bapak yang di surga akan melihat Bapak Ibu yang rindu untuk dekat dan bersama dengannya. Dan Dia akan memberikan semua yang kita perlukan dan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Demikian juga dengan semua kabar buruk yang dunia sedang rekayasakan buat kemalangan kita. Tuhan akan luputkan kita dari setiap mara bahaya yang akan menimpa kita, karena Dialah tempat pelindungan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian, dan inilah janji Tuhan untuk orang-orang yang punya kerinduan, yang memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan kehadirannya, akan hadirnya Tuhan. Dan Bapa yang di sorga akan melihat Bapak Ibu yang sungguh mencari hadiratnya, dan Dia akan memberikan semua yang kita perlukan. Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke Mazmur 91 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he who dwells in the secret place of the Most High. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan of the Most High. Bapak Ibu, kata yang maha tinggi, of the Most High, Allah yang maha tinggi, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata El Elyon. Nah, El Elyon itu artinya apa, Bapak Ibu? El Elyon artinya tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Di atas langit, di semua keadaan yang paling tinggi. El Elyon artinya the higher, keadaan yang paling tinggi. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia raja di atas segala raja. Arti kata El Elyon adalah the one who overcome all the power of hell. Satu pribadi yang mengalahkan semua kuasa maut. Satu pribadi yang mengalahkan kematian.
Bahkan dikatakan El Elyon adalah Allah dengan perisainya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berada di hadiratnya, di dalam hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirat Tuhan, ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kuasa gelap tidak lagi memiliki kuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. El Elyon, Allah yang maha tinggi, of the most high. Nah Bapak Ibu, kapan pertama kali kata yang maha tinggi, of the most high, El Elyon, ini dinyatakan atau disebut? Bapak Ibu, mari kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Bagaimana Allah yang luar biasa itu menyatakan namanya yang khusus. Dan inilah yang pertama kali Allah memberikan nama yang khusus. Menyatakan namanya yang khusus kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan menyatakan namanya yang khusus? Tentu ada sebabnya. Tentu ada alasannya. Bapak Ibu, karena setiap kali Tuhan menyatakan sesuatu, menyatakan pribadinya, berarti Tuhan memberitakan sesuatu yang penting kepada umatnya. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai ke 16, Bapak Ibu gak usah baca karena ini terlalu panjang. Tetapi saya mau menceritakan garis besarnya tentang kisah Abraham ini. Bapak Ibu, pada zaman itu dikatakan ada 4 kerajaan. Dan salah satunya adalah bernama Raja Kedorlaomer. Berperang melawan 6 kerajaan. Dan di antara ke-6 ini dikatakan ada Raja Sodom dan Raja Gomora dan yang lainnya. Dan yang ke-6 raja ini mengatur barisan perangnya melawan Raja Kedorlaomer di lembah Sidim. Singkat cerita, ke-6 kerajaan ini yang diantaranya adalah Raja Sodom dan Raja Gomora itu mengalami kekalahan. Dan orang-orang yang masih hidup itu melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanannya dirampas habis. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dekat Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Dan ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahai di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Kemudian dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Dikatakan
Abram memobilisasi orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya melawan Raja Kedorlaomer dan kemudian mengalahkan raja itu. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Bapak Ibu bisa bayangkan peperangan ini. Kenapa Abram bisa menang? Bukan karena besar kecilnya pasukan Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan beserta dengan Abram. Haleluya. Dan melalui kemenangan ini, Abram membawa semua harta benda mereka. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam kitab Kejadian 14 ayat 17 dikatakan, Kejadian pasal 14 ayat 17 mengatakan, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, di sini lebih dari satu, ada 4 kerajaan. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Bapak Ibu bayangkan, ada 4 kerajaan dan mereka adalah pasukan yang terlatih. Sedangkan Abraham nggak ngerti perang Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, yang berperang bukan Abraham. Peperangan itu adalah di tangan Tuhan. Dan peperangan itu adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu jago dalam berperang. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan bala tentara surga Bapak Ibu. Siapa yang berserta dengan Bapak Ibu sekarang? Siapa Bapak Ibu? Tuhan yang selalu beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, kenapa kita sering kali takut? Takut di dalam menghadapi COVID ini. Takut terhadap penyakit sampar yang busuk. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu, kenapa kita harus cemas, khawatir, gelisah, gentar dalam menghadapi semua ini? Kenapa kita takut kekurangan? Kenapa kita takut akan masa depan kita? Kenapa kita takut akan bisnis kita? Akan usaha kita? Kenapa kita takut akan pekerjaan kita? Akan keuangan kita? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita tidak mengenal siapa nama Allah kita. Kita tidak mengenal pribadinya. Dan kita tidak pernah merenungkan kebesaran dari Tuhan. Ketika kita di hadirat, tetapi pada saat Bapak Ibu merenungkan kebesaran dari Tuhan dan pernyataannya atas Bapak Ibu, apa yang harus kita takutkan Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti melalui semuanya ini dengan penuh kemenangan. Dengan penuh sorak-sorai. Dan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ke 20. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20 mengatakan ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah Bapak Ibu,
Disinilah pertama kali Allah yang Maha Tinggi, El Elyon of the Most High, dinyatakan. Allah yang Maha Tinggi, El Elyon of the Most High, disebut. Firman Tuhan mengatakan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Bapak Ibu, siapakah Melkisedek Raja Salem itu? Dialah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, siapakah yang mengadakan perjamuan makan malam, makan roti dan minum anggur di sebuah ruangan sebelum hari Paskah tiba? Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengerti ayat ini, Mazmur 91 ayat 1 ini, yang mengatakan, He who dwells in the secret place of the Most High, ia yang tinggal di dalam tempat rahasia dari Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu, di dalam tempat rahasianya Tuhan, Bapak Ibu pun bisa menikmati roti dan anggur dan melakukan perjamuan kudus ini. Ketika Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu akan hidup olehnya. Dikatakan, ia akan tinggal di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam dia. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di rumah, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai ke 57. Mengenai darah dan daging. Selanjutnya dikatakan apa Bapak Ibu? Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu boleh garis bawahi Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi adalah El Elyon. Dan ini yang pertama kali dinyatakan di dalam Alkitab. Dan El Elyon ini semuanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepenuhan Allah yang Maha Tinggi. Amin Bapak Ibu. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 ini, kita pun dapat mengenal Allah yang Maha Tinggi sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi El Elyon ini yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan bumi ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, mari kita lihat, tidak semata-mata ditulis El Elyon. Tetapi kita mengerti bahwa yang dimaksud adalah El Elyon. Mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-24. Mengatakan, Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 mengatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bapak Ibu, ayat ini membuktikan bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan bumi dan segala isinya. Artinya, dia yang menciptakan segala-galanya. Berarti dia yang mempunyai. Bumi adalah kepunyaannya. Langit dan bumi adalah kepunyaan dia. Karena dia yang menciptakan, maka dialah pemiliknya. Jadi Bapak Ibu, siapa pemilik langit dan bumi ini? Tuhan. Tuhanlah pemiliknya. Tuhanlah penciptanya.
Itulah El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kemudian Bapak Ibu di ayat ke-20, Kejadian pasal 14 ayat 20, di sini dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, di sini dikatakan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Bapak Ibu, kemenangan Abraham atas Raja Kedorlaomer dan raja-raja yang berperang bersamanya bukan karena Abraham. Bagaimana mungkin Abraham dapat mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja yang berperang bersamanya hanya dengan 318 orang saja? Bagaimana caranya bisa mengalahkan raja-raja Kedorlaomer dengan seluruh pasukannya yang telah dilatih untuk berperang hanya dengan 318 orang saja? Tetapi karena ada El Elyon, ada Allah yang maha tinggi bersama dengan Abraham. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya El Elyon, kedudukannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dia yang maha tinggi. Posisi dan kedudukannya adalah yang maha tinggi. Dia yang menduduki di atas segala kuasa di bumi. Oleh sebab itu, dia layak dipuji. Layak menerima segala pujian. Segala puji hanya bagi Tuhan. Bagi Allah yang maha tinggi. El Elyon. Selanjutnya dikatakan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apa artinya Bapak Ibu? Di sini berbicara tentang perpuluhan. Dan bukan hanya kita orang yang hidup di dalam perjanjian baru yang memberikan perpuluhan. Tetapi Abraham yang pertama kali melakukannya Bapak Ibu. Karena Abraham tahu satu hal, bahwa kemenangannya atas Raja Kedorlaomer bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan Allah. Amin. Dengan memberi 1/10 dari semuanya kepada yang maha tinggi, kepada El Elyon, berarti dia mengakui bahwa dia yang telah berjasa, dia yang melawan musuh-musuhnya, dan dia yang telah mengalahkan musuh-musuhnya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mengerti perpuluhan, itu bukan berarti uang saja. Tetapi apapun tindakan yang kita lakukan yang menyatakan bahwa Tuhan Engkau yang telah memberkatiku, maka kita akan melihat pernyataan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan Kejadian 14 ayat 21 dan 23 mengatakan, katalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Bapak Ibu, perhatikan apa yang dikatakan oleh Abraham kepada Raja Sodom ketika Raja Sodom memohon untuk mengembalikan orang-orangnya yang sudah dibebaskan oleh Abraham. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi,
Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Luar biasa Bapak Ibu. Abraham berkata, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi. Aku bersumpah demi El Elyon Allah yang maha tinggi. El Elyon pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, Abraham mengenal betul siapakah Allahnya. Siapa yang dia sembah itu? Dia El Elyon. Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi. Dan lebih tepatnya, El Elyon. Allah pemilik langit dan bumi. Makanya Abraham bisa berkata, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Bapak Ibu, Abraham mengerti betul bahwa semua kekayaannya, semua harta bendanya, semua berkat yang didapat, apapun yang diperolehnya, itu bukan dari tangan manusia. Tetapi semua harta bendanya, semua kekayaannya yang diperolehnya itu, semua yang Abraham punyai dan miliki, semuanya berasal dari Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dari El Elyon, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, saya mengatakan di sini mengenai El Elyon. Berarti mengenal sang pemilik langit dan bumi. Kalau Bapak Ibu mengenal dan mengerti El Elyon, maka segala kebutuhan Bapak Ibu akan dicukupinya. Segala yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan sanggup mencukupinya. Amin. Seperti pujian yang sudah saya naikkan tadi, dikatakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung di dalam dia. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.